letak geografis dan kaum-kaum bangsa Arab. Berbicara tentang Sirah Nabawiyah, pada hakikatnya adalah berbicara tentang perjalanan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, baik risalah yang berupa ucapan maupun perbuatan beliau. Dengan risalah tersebut, beliau mengubah orientasi hidup manusia dari keburukan menjadi kebaikan, kegelapan menuju cahaya, penyembahan terhadap manusia menjadi penyembahan kepada Allah. Gambaran yang sangat dalam dan luas ini tidak mungkin dapat disajikan secara sempurna, kecuali upaya membandingkan antara kondisi yang ada sebelum datangnya risalah ini dengan kondisi yang lahir setelah risalah ini terwujud. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan singkat mengenai bangsa Arab dan perkembangannya sebelum datangnya Islam. Seperti kekuasaan dan pemerintahan yang berlaku, peranata sosial, kabilah, dan suku serta adat dan kebiasaannya, kehidupan beragama mereka, kondisi politik, sosial, dan perekonomian yang berlangsung di zaman itu. Secara etimologis, kata Arab mengandung arti padang pasir, tanah gundul, tanah gersang yang tidak ditumbuhi tanaman serta tidak ada air. Kata Arab ini sudah melekat sejak dahulu untuk menyebutkan Jazirah Arab, sebagaimana daerah-daerah lain diberi nama sesuai dengan kondisi yang ada di sana, dan mereka tinggal di sana. Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab dengan Laut India. Di sebelah utara dibatasi oleh Syam, sebagian dari Irak. Dalam penentuan batas negeri Arab ini, mungkin saja ada perbedaan. Luasnya berkisar antara 1 juta mil kali 1.300.000 mil. Letak geografis ini memiliki peranan penting dalam perkembangan bangsa Arab. Daerah internal bangsa Arab didominasi oleh gurun pasir yang terhampar hampir di semua bagiannya. Kondisi ini menjadikannya aman dan terhindar dari penjajahan bangsa asing yang ingin mencaplok dan menguasai bangsa Arab. Sehingga sejak dahulu kita mengenal penduduk Jazirah Arab adalah orang-orang yang bebas dan merdeka. Walaupun demikian, bangsa Arab tetap hidup berdampingan dengan dua imperium besar. Meskipun dua imperium besar itu tidak ada yang menandingi, tetapi mereka tidak dapat memasuki Jazirah Arab karena kondisi internal yang dipenuhi padang pasir yang seolah menjadi benteng yang kokoh dan tidak dapat ditembus. Sedangkan kondisi wilayah eksternal bangsa Arab, Jazirah Arab terletak di benua yang dikenal sejak dulu, benua yang mempersatukan daratan dan lautan. Sebelah barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika, dan sebelah timur lautnya merupakan jalan ke benua Eropa. Sementara di sebelah timurnya merupakan pintu masuk bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat membentang ke India. Demikian juga setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab sehingga setiap kapal yang berlayar akan singgah di sana. Karena letak geografis yang seperti ini, sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa sehingga di sana menjadi pusat perdagangan, peradaban, agama, dan seni. Kaum-kaum bangsa Arab. Berdasarkan silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi bangsa Arab kepada beberapa kaum, di antaranya sebagai berikut. Pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum yang terdahulu
yang sama sekali sudah musnah. Tidak ada yang masih hidup sehingga tidak dapat dilacak dan diteliti secara rinci dan lengkap. Sebagian besar diceritakan di dalam Al-Quran seperti kaum Ad, Samud, Tasm, Judas, Amlak, Umaim, Jurhum, Hadlur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut, dan kaum-kaum lainnya. Kedua, Arab Aribah. Mereka adalah kaum-kaum yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qotan. Mereka disebut dengan Arab Qotaniyah. Ketiga, Arab Musta'ribah. Mereka adalah kaum-kaum yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Mereka disebut dengan Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran kaum Arab Arabiyah adalah Yaman. Suku-sukunya berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku dari keturunan Saba bin Yasjub. Dua suku yang terkenal adalah Himyar bin Saba dan Kahlan bin Saba. Sisa dari keturunan Bani Saba berjumlah 11 atau 14 suku. Mereka disebut dengan istilah As-Saba'iyun. Mereka tidak memiliki kabilah kecuali Saba saja. Sedangkan dua kabilah yang terkenal tadi silsilahnya antara lain Himyar bin Saba dan Kahlan bin Saba. Himyar bin Saba di antara keturunannya yang terkenal sebagai berikut: Kudla'ah, Asyakasik, dan Jaiz al-Jumhur. Kahlan bin Saba di antara keturunannya yakni Hamdan, Alhan, Asgar, Ta'i, Majhij, Lakham, Judam, Kaulan, Mu'afir, Anmar, Al-Azdu. Keturunan Kahlan melakukan hijrah dari Yaman. Mereka tersebar di seluruh jazirah Arab sebelum datangnya bencana banjir besar atau Sailu Arim, yaitu ketika mereka gagal dalam perniagaan. Karena tekanan bangsa Romawi yang menguasai jalur perdagangan laut, dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak menutup kemungkinan mereka berpindah setelah bencana banjir besar atau Sailul Arim dari bendungan Ma'arib yang menghancurkan tanaman dan ternak mereka. Dan mereka merugi dalam perniagaannya sehingga mereka kehilangan sumber kehidupan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran pada surah Saba ayat 15-19. Sesungguhnya bagi kaum Saba adalah tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsl, dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan mereka menganiaya diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah
bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, antara lain Al-Ujdu, Lakham, dan Juzam, Bani Ta'i, dan 4 Kindah. Al-Ujdu, mereka hijrah di bawah kepemimpinan pembesar dari para pemukanya, yaitu Imran bin Umar dan Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dengan membawa para pemandu. Setelah itu mereka menjelajahi ke utara dan ke timur. Di antara tempat-tempat yang mereka datangi dalam perjalanan mereka adalah Imran bin Umar sampai ke Uman atau Oman. Dia menetap di sana sehingga memiliki keturunan. Mereka disebut dengan Uzdu Oman. Bani Nasr bin Uzdu menetap di Tuhammah. Mereka disebut Uzdu Shanu'ah. Sa'labah bin Umar dan Muzaikiyah berjalan ke daerah Hizaz, lalu menetap di daerah yang diapit oleh Sa'labiyah dan Zikar. Pada saat keturunan mereka sudah besar dan kekuatan mereka bertambah, mereka berjalan ke Madinah. Kemudian mereka menetap di sana. Di sana keturunan Sa'labah adalah Aus dan Khazraj. Keduanya merupakan keturunan Haritsah bin Sa'lanah. Di antara yang berpindah tersebut adalah Haritsah bin Umar atau Huza'ah, beserta keturunannya hijrah ke Hizaz sampai mereka menetap di Mur Az-Zahran, yang selanjutnya masuk ke Tanah Haram dan mereka mendiami kota Mekah. Jabnah bin Umar berjalan ke Syam. Dia menetap di sana bersama dengan keturunannya. Dia merupakan nenek moyang kerajaan Ghasaniyah. Nama tersebut dinisbatkan kepada mata air di kota Hizaz yang bernama Ghosan. Mereka singgah dekat mata air ini sebelum mereka pindah ke Syam. Kabilah-kabilah kecil melakukan perjalanan mengikuti kabilah-kabilah besar ini menelusuri kota Hizaz dan Syam. Di antaranya Ka'ab bin Umar, Harits bin Umar, dan Auf bin Umar. Suku Lakham dan Zuzam. Kelompok ini melakukan perjalanan ke arah timur dan utara. Pemuka di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, yang merupakan nenek moyang kerajaan Munazirah di Hairah. Suku Bani Ta'i, mereka melakukan perjalanan. Setelah perjalanan Ujdu, mereka menuju ke arah utara hingga sampai di Gunung Ajja dan Salma. Mereka menetap di sana, dan 2 gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Ta'i. Suku Kindah. Kelompok Kindah berjalan ke Bahrain. Kemudian mereka terpaksa meninggalkannya pindah ke Hadramaut. Di sana mereka memperoleh hal yang sama seperti di Bahrain, sehingga terpaksa pindah ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tetapi tidak lama mereka menemui kehancuran dan punah, tidak meninggalkan jejak. Di sana masih terdapat 1 kabilah dari keturunan Himyar, tetapi silsilahnya masih diperdebatkan. Dia adalah Kudla'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran kota Irak. Sebagian keturunannya kemudian menetap di daerah timur Syam dan daerah utara kota Hizaz. Adapun Arab Musta'ribah, kakek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar, yang berada di pinggir barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian dengan pemerincian yang sangat luas tentang daerah ini, tentang keluarga Ibrahim alaihissalam, serta tentang kondisi kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di daerah negeri tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari daerah tersebut ke daerah Haran atau disebut juga Huran, termasuk juga Palestina. Beliau menjadikan negeri itu sebagai pijakan dakwah yang beliau lakukan. Beliau banyak menelusuri negeri ini. Pada satu perjalanannya, Ibrahim alaihissalam sampai di sebuah negeri yang berada di bawah kekuasaan seorang yang kuat, sombong, dan sewenang-wenang. Saat itu, beliau bersama Sarah, istrinya. Dia adalah sebaik-baik perempuan. Raja yang angkuh itu membuat siasat buruk untuk Sarah. Tetapi Sarah berdoa kepada Allah, sehingga jerat tipu daya tersebut kembali padanya. Dari situlah diketahui bahwa Sarah adalah wanita yang salehah, sehingga ada seorang yang bernama Hajar menjadi pembantu Sarah. Karena keagungan Sarah dan rasa takutnya kepada Allah, lalu Hajar dianugerahkan kepada Ibrahim sebagai istri. Kemudian Ibrahim kembali ke Palestina dan beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperoleh putra, yaitu Ismail dari Siti Hajar. Hal ini membuat Sarah merasa cemburu dan memaksa Ibrahim untuk membawa pergi Hajar bersama dengan anaknya yang masih kecil. Akhirnya, Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz. Ibrahim menempatkan mereka di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tepatnya di dekat Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa dataran tinggi yang tandus. Ibrahim mulai merasa gelisah. Dia melihat ke samping kanan dan kiri. Kemudian Ibrahim menempatkan mereka dengan memberikan bekal satu wadah air dan beberapa butir kurma. Lalu beliau kembali ke Palestina. Saat itu, belum ada seorang pun di sana dan tidak ada mata air yang dapat dijadikan sumber kehidupan. Setelah beberapa hari, bekal yang disediakan telah habis. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, memancar mata air yang sampai sekarang dikenal dengan sumur Zam-Zam. Dari situlah mereka memperoleh sumber kehidupan yang sampai sekarang sumur tersebut terus mengalir tanpa henti. Kisah selengkapnya tentang hal ini banyak diketahui. Suatu saat datang satu kabilah yang bernama kabilah Yamaniyah, yaitu Jurhum kedua. Mereka menetap di sana setelah mendapat izin dari Hajar, ibu Ismail. Ada yang mengatakan bahwa kabilah ini sudah tinggal di sana sebelumnya. Mereka menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Tetapi Bukhari menegaskan bahwa mereka datang setelah Ismail tinggal di sana, yakni sebelum Ismail beranjak dewasa. Mereka sudah biasa melewati jalur Mekah sebelum itu. Empat fase perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Untuk beberapa kurun lamanya, Ibrahim alaihissalam terus mengunjungi keluarganya, Hajar dan Ismail, yang ditinggalkannya itu di Mekah. Entah berapa kali Ibrahim pulang pergi ke sana. Riwayat yang dapat dijadikan sandaran mengatakan, beliau berkunjung sebanyak 4 kali, atau 4 fase perjalanan. Fase perjalanan pertama sebagaimana telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, bahwa Ibrahim menerima wahyu melalui mimpi agar menyembelih Ismail. Kemudian Ibrahim menuruti perintah Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 103 sampai 107, yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri,
Dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa Ismail lebih tua dari Ishak. Usianya terpaut 3 tahun lebih tua. Sehingga bisa kita katakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah kisah tersebut. Paling tidak, kisah ini merupakan satu fase perjalanan kunjungan Ibrahim, yaitu sebelum Ismail menginjak usia remaja. Sedangkan 3 fase yang lainnya telah diceritakan secara panjang lebar oleh Bukhari melalui riwayat dari Ibnu Abbas secara marfu. Fase kedua, yakni ketika sebelum Ismail dewasa. Dia belajar bahasa Arab kepada kabilah Jurhum. Karena ketertarikan kepada Ismail, kabilah Jurhum menikahkan Ismail kepada salah seorang wanita Jurhum. Saat itu, ibunya telah meninggal. Kunjungan kedua Nabi Ibrahim alaihissalam dilakukan ketika telah terjadi pernikahan ini. Saat itu, beliau tidak menemukan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka. Istri Ismail terdiam karena kesempitan hidup yang dialaminya. Lalu Ibrahim menitipkan pesan agar Ismail mengganti palang pintu rumahnya. Dengan pesan tersebut, Ismail mengerti apa yang dimaksud oleh ayahnya. Lalu dia menceraikan istrinya. Kemudian dia menikahi putri Mudad bin Umar. Menurut sebagian pendapat, dia adalah salah seorang pembesar kabilah Jurhum. Kunjungan ketiga Ibrahim adalah setelah pernikahan Ismail yang kedua. Tetapi Ibrahim tidak dapat bertemu dengannya. Dia hanya bertemu dengan istrinya dan menanyakan tentang keadaan mereka berdua. Istrinya menjawab dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibrahim meninggalkan pesan untuk Ismail agar dia memperkokoh palang pintu rumahnya. Kunjungan Ibrahim yang keempat dilakukan tidak lama dari kunjungannya yang ketiga. Pada waktu itu, dia dapat bertemu dengan Ismail. Ismail ditemuinya ketika dia sedang meraut anak panah di bawah sebuah pohon dekat dengan sumur Jam-Jam. Ketika Ismail melihatnya, dia berdiri dan berbuat sebagaimana layaknya antara ayah dan anak. Pertemuan mereka ini terjadi setelah beberapa kurun waktu terpisah. Sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang dan kelembutan, Ibrahim tidak kuasa menahan kesabaran untuk bertemu dengan putra yang dikasihinya. Anak yang saleh, baik, dan berbakti kepada ayahnya. Pada saat itulah, ayah dan anak ini membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya. Kemudian Ibrahim menyeru kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui istrinya, yaitu putri Mudad, Ismail dikaruniai 12 orang putra, semuanya laki-laki. Mereka adalah Nabat atau Nabayut, Qaidar, Adba'il, Mibsyam, Mashma, Dauma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafisi, dan Qaiduman. Dari ke-12 putranya ini,
berkembang menjadi 12 kabilah. Semuanya tinggal di kota Mekah untuk waktu beberapa kurun. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang, dari Yaman ke Syam hingga ke Mesir. Kemudian 12 kabilah ini tersebar ke seluruh penjuru jazirah. Bahkan di antara mereka ada yang sampai keluar jazirah. Waktu terus berlalu, sehingga setelah sekian lamanya, kabilah mereka tidak lagi dapat ditelusuri jejaknya, kecuali 2 kabilah yang tertinggal, yaitu Nabat dan Qaidar. Peradaban keturunan kabilah Nabat semakin bersinar di Hijaz bagian utara. Mereka membentuk pemerintahan yang kuat dengan ibu kota Al-Batra, yaitu kota peninggalan zaman dulu yang terkenal di Ardan Barat. Pemerintahan ini menguasai daerah-daerah di sekitarnya, dan tidak ada seorang pun yang memusuhi mereka sampai datangnya bangsa Romawi yang menaklukkan mereka. Para pakar dan ahli ilmu telah melakukan penyelidikan yang mendalam dan penelitian yang akurat, sehingga melahirkan satu kesimpulan, bahwa kerajaan keluarga Ghassan, juga Ansor, termasuk Bani Aus dan Khazraj, merupakan keturunan dari keluarga Nabat bin Ismail. Dalam sahihnya Imam Bukhari cenderung mengatakan bahwa nasab bangsa Yaman bersambung dengan Ismail alaihissalam. Imam Bukhari menulisnya dalam satu bab khusus lengkap dengan hadis-hadis sebagai dalilnya. Hal itu juga ditarjih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya. Dia menyatakan bahwa Qotan juga merupakan keturunan dari Nabat putra Ismail. Mengenai kabilah Qaidar bin Ismail, mereka masih tetap tinggal di Mekah. Di sana mereka melahirkan keturunan yang diantaranya Adnan dan putranya Ma'ad. Dari Ma'ad inilah keturunan Adnaniyah dapat dipertahankan. Adnan merupakan kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, "Para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta." Lalu beliau tidak melanjutkannya. Sebagian ulama memperbolehkan mengangkat nasab di atas Adnan dengan berdasar pada sebuah hadis yang mengisyaratkan hal tersebut. Pentahqiq ternama Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri cenderung pada apa yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad seperti yang dituturkan oleh At-Tabari dan Al-Mas'udi dan beberapa pendapat lain bahwa di antara silsilah Adnan dan Ibrahim terdapat 40 keturunan. Keturunan Ma'ad dari putranya Nazar terpisah-pisah dan terpencar kemana-mana. Satu pendapat mengatakan bahwa Ma'ad tidak memiliki keturunan kecuali Nazar ini. Dari Najar lahir 4 orang putra. Dari keempat putra inilah lahir 4 kabilah. Mereka adalah kabilah Iyad, kabilah Anmar, kabilah Rabi'ah, dan kabilah Mudor. 2 kabilah yang disebutkan terakhir ini yang banyak melahirkan keturunan dan semuanya menyebar. Di antara keturunan kabilah Rabi'ah, yaitu Lubai'ah dan Asad. Dari Asad lahir Anjah dan Jadilah. Dari Jadilah lahir banyak kabilah yang terkenal seperti Abdul Qais, Namir, Bani Wa'il yang melahirkan Bakar dan Taglib. Dari Bani Bakar ini lahir lagi Bani Qais, Bani Syaiban, dan Bani Hanifah, dan yang lainnya. Sedangkan dari Anjah lahir keluarga Su'ud yang merupakan raja dari kerajaan Saudi Arabia pada masa kini.
Adapun kabilah Mudor berkembang menjadi dua kabilah yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudra dan marga Ilyas bin Mudar. Dari Qais muncul Bani Salim, Bani Hawazan, Bani Sakif, Bani Sya'sya'an, Bani Atfan. Dari Atfan muncul Abbas, Dubyan, Asja, dan A'syar. Dari Ilyas muncul Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani Asyad bin Huzaimah, serta keturunan Kinanah bin Huzaimah. Dan dari Kinanah lahir Bani Quraisy. Mereka adalah anak keturunan Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah. Dari Bani Quraisy lahir banyak kabilah. Di antara yang terkenal yaitu Jum'ah, Sahm, Adi, Makhzum, Ta'im, Juhrah, serta keturunan Qusay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdul Manaf bin Qusay. Dari Abdul Manaf lahir 4 kelompok, yaitu Abdus Samsi, Naufal, Muthalib, dan Hashim. Bani Hashim inilah yang dipilih untuk melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail sebagai putra Ibrahim, memilih Kinanah sebagai keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim sebagai keturunan Quraisy, dan memilihku dari keluarga Bani Hashim." Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, maka Dia menjadikanku sebagai sebaik-baik orang di antara kelompok mereka. Kemudian Allah memilih kabilah-kabilah dan menjadikanku sebagai kabilah yang terbaik. Kemudian Allah memilih beberapa keluarga dan menjadikanku sebagai keluarga yang terbaik. Maka aku adalah sebaik-baiknya diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Ketika semakin banyak keturunan dari Adnan, mereka berpencar ke berbagai penjuru jazirah Arab, masing-masing mencari tempat yang strategis dan subur. Abdul Qais, keluarga Bakar bin Wa'il, dan keluarga Tamim berangkat menuju Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Ali bin Bakar pergi ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Seluruh Bani Bakar bin Wa'il menetap di berbagai penjuru kota Yamamah sampai ke Bahrain. Kaum Taghrib menetap di Jazirah Efrat dan sebagian dari mereka bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Basrah. Bani Sulaim menetap di dekat Madinah, dari lembah-lembah pinggiran kota Madinah sampai ke Khaybar di bagian timur Madinah dan penghujung Hurrah. Bani Asad menetap di timur Taimah dan barat Kufah. Di antara mereka dan Taimah terdapat perkampungan Buhtur dari Ta'i. Dari tempat mereka tinggal ke kota Kufah bisa ditempuh dengan 5 malam perjalanan. Jubyan menetap di dekat Taimah sampai ke Hawazin. Di Tihamah ada beberapa suku Kinanah, sementara Mekah ditempati oleh suku-suku Quraisy. Mereka hidup berpencar dan tidak ada satupun yang dapat menghimpun mereka hingga muncullah Qusay bin Kilab. Dialah yang menjadikan mereka satu kesatuan dan mengangkat kedudukan mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu menikmati konten kami ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.